Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliandani dengan nilai 11244. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan melanjutkan progres berat saya pada part 3. Langsung saja saya masuk pada website Red Hat, masuk pada kelasnya, langsung launch. Di sini progres saya sudah 57%. Sekarang saya sudah masuk pada chapter 3, yaitu managing file in Linux atau mengelola file Linux, di mana di sini terdapat beberapa topik, yaitu controlling command output, guided exercise controlling command output, uh, manipulating text and binary files, guided exercise manipulating text and binary files, editing text files, graded exercise editing text file, lab managing files in Linux, and summary. Abstrak, di mana untuk tujuan dari chapter D ini adalah menggunakan alat antarmuka grafis dan baris perintah untuk membuat dan memodifikasi file teks, serta mengidentifikasi file binner. Selanjutnya adalah section. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengontrol keluaran perintah dan latihan terpadu, manipulasi file teks dan biner, dan latihan terpadu juga, serta mengedit file teks. Terdapat latihan terpadu juga di sini, labnya yaitu mengolah file di Linux. Selanjutnya adalah controlling command output, di mana tujuannya adalah untuk kontrol keluaran perintah dengan menggunakan sintaks penyaringan dan pengalihan. Selanjutnya adalah controlling command output, di mana frase terkenal di Linux segala sesuatu dalam file menggambarkan arsitektur sistem operasi ini. Hal dalam sistem dari proses hingga file dan direktori direpresentasikan oleh deskriptor file yang diabstrakan di atas lapisan sistem file virtual dalam kernel. Desain ini menyediakan antarmuka seragam untuk aplikasi dan pengguna. Ini bisa langsung saya baca saja. Nah, salah satu tekniknya yaitu pengalihan masukan dan keluaran. Membuka terminal sistem menerima masukan dari keyboard. Oke. Saluran masukan standar atau standing. Saluran ini mewakili aliran data antar terminal program file dan kita dapat memiliki kendali penuh antara bagaimana data itu mengalir. Bisa menawarkan mekanisme untuk mengalihkan aliran saat sebuah perintah dieksekusi. Akibatnya sel mungkin membaca dari file alih-alih menerima masukan interaktif dari pengguna atau program, mungkin membuang pesan kesalahan yang kita anggap tidak membantu. Selanjutnya adalah using standard input for comments, atau menggunakan masukan standar untuk perintah. Nah, di sini kita memasukkan perintah pada baris perintah berdasar program mana yang akan diluncurkan. Perintah memerlukan argumen yang menunjukkan objek yang akan dimanipulasi seperti file atau misal saat Anda menggunakan perintah cat. Untuk memasukkan perintah cat, kita bisa memasukkan cat examples.txt. Oke. Kita juga dapat menyediakan opsi perintah untuk menyesuaikan perilaku program. Misalnya saat menggunakan opsi min number dengan perintah cat. Ini cat min number example.txt. Oke, beberapa perintah masukan seperti
Ini contohnya ya. Selanjutnya adalah viewing text over standard output atau melihat teks melalui keluaran standar, di mana kebanyakan perintah seperti cat dan echo menampilkan teks di layar saat mereka menghasilkan keluaran. Perintah menampilkan keluaran karena keluaran standar dikirim langsung ke terminal yang mengontrol yang terkait dengan perintah. Contohnya di sini ada date, tanggal hari tersebut, echo hello world, maka artinya hello world. Selanjutnya adalah di redirection standar output atau mengalihkan keluaran standar. Di sini misalnya mengalihkan keluaran standar ke dalam file dengan menggunakan simbol lebih besar dari simbol lebih besar tunggal, uh, menggantikan semua teks dalam file dengan data yang dikirim ke keluaran standar. Nah, contohnya di sini ada date lebih besar, for example txt. Nah, di sini ada dua simbol lebih besar, di mana ini untuk menambahkan data dari keluaran standar teks di akhir file. Contohnya date, text sampai txt, get text sampai tanggal tersebut. Di sini juga kita dapat mengalihkan aliran dengan menggunakan text file, numerik, dan satu atau dua simbol lebih besar. Text file yang ditentukan untuk keluaran standar adalah satu. Keluaran standar adalah aliran default untuk pengalihan. Sini contohnya date1, date1 lebih besar, example txt lebih besar, example txt. Di sini kita dapat mengalihkan keluaran standar ke perangkat alih-alih file. Perangkat dev null adalah perangkat virtual yang dirancang untuk menghubungkan bit saat kita mengirim data ke perangkat. Dan dev null itu perangkat yang selanjutnya viewing standar error atau melihat kesalahan standar. Mirip dengan keluaran standar, kesalahan standar ditampilkan di terminal secara default. Karena keluaran standar dan kesalahan standar berbagi target tampilan, sulit untuk membedakan aliran-aliran ini, di mana keluaran standar hanya berisi hasil yang diharapkan dan suatu perintah kesalahan standar hanya berisi pesan kesalahan. Misalnya kita salah mengetik perintah, kita dapat melihat keluaran kesalahan standar. Similar cannot. Oke, selanjutnya adalah di redirecting standar error atau mengalihkan kesalahan standar, di mana keluaran standar dan kesalahan standar adalah aliran data yang berbeda, di mana kesalahan standar ditunjukkan oleh deskriptor file 2. Deskriptor file 2 diikuti oleh satu atau dua simbol lebih besar untuk mengalihkan kesalahan. Dalam contoh, di contoh ini dia mengalihkan kesalahan standar ke file example.txt dan kemudian membaca isi file. Pengalihan ini sangat membantu ketika kita ingin melihat keluaran perintah tanpa pesan kesalahan. Selanjutnya pipelines. Ini dia dapat mengalihkan keluaran standar ke masukan standar dengan menggunakan pipelines.
dapat menggunakan ini untuk mengalihkan keluaran standar ke masukan standar. Oke. Nah, di sini contohnya ada perintah date mengirimkan tanggal kemasukan standar perintah ref yang membandingkan string, yaitu date, pipe ref. Ini di sini menggunakan pipes berguna untuk menemukan atau memformat teks tertentu dari sejumlah daftar aliran. Nah, dalam beberapa skenario alih-alih mengalihkan keluaran perintah, kita mungkin ingin mengalihkan keluaran perintah ke file teks. Kemudian kita dapat melihat file yang dihasilkan dan menggunakan kita untuk manipulasi keluaran. Dengan menyimpan keluaran file terlebih dahulu, kita dapat menghindari menjalankan perintah yang panjang atau lambat beberapa kali. Nah, di sini. So, next, kita masuk pada di sini ada guided exercise atau latihan terpadu, yaitu controlling command output. Itu manipulasi keluaran perintah untuk hasil yang diharapkan di sini atau outcomes-nya, yaitu menjalankan perintah non-interaktif dan interaktif, mengalihkan masukan standar ke perintah lain, dan mengalihkan keluaran standar ke file dan perangkat. Nah, di sini sebagai pengguna student, di motion location menggunakan lab untuk lingkungan latihan. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk saja pada lab environment. Nah, di sini kita sudah start tadi. Langsung kita masuk pada console workstation. Kita masuk. Dulu ya. Oke, kita masuk sebagai student user, masukkan password. Nah, di sini kita langsung masuk pada terminal. Dan perintah pertama yaitu there. Yang untuk hasil outputnya adalah hi there. Selanjutnya kita gunakan perintah cat. Sini ada yang keluar ya. Get string ke dalam sesi cat yang berjalan konfirmasi masukan standar hilang ke keluaran standar. Kita mengetik string beroutput goodbye. Nah, nanti string pertama, string kedua ditampilkan oleh perintah cat. Ctrl C untuk sisi. Selanjutnya alihkan keluaran standar ke volume menggunakan simbol lebih besar. Oh, sampel fleksi.
Add example dot txt. Add example dot txt. Oke, untuk hasilnya adalah teks. Selanjutnya alihkan keluaran sampel ke file lagi dengan menggunakan simbol lebih besar. Echo hello lebih besar dan example get example txt. Oke, untuk hasil outputnya adalah hello. Selanjutnya alihkan keluaran standar ke akhir file dengan menggunakan dua simbol lebih besar. Echo word word lebih besar dari dua kali. Txt. Next. Template untuk txt. Yes. Di sini hasil outputnya adalah hello world. Selanjutnya, alihkan keluaran standar dari perintah echo ke masukkan perintah ref. Di sini kita menggunakan types dan ref. Sini kadang sini. Kita coba lagi. Untuk selanjutnya dalam satu baris saja, alihkan keluaran standar dari perintah ref ke masukkan perintah t dan gunakan perintah t untuk melakukan keluaran ke terminal dan ke file gunakan perintah head untuk menggunakan informasi keberhasilan. Langsung saja echo. Kayaknya seperti echo hello ref kunci example sample yang seni itu oleh tadi kenapa ya tidak ada sini. Kita lihat get example dot txt. Nah, di sini sudah ada sesuatu yaitu oleh. Selanjutnya menggunakan perintah ls pada direktori yang tidak ada untuk menghasilkan pesan kesalahan pada kesalahan standar. S void. Oke, di sini ls cannot access void. No such file or directory. Oke. Alihkan kesalahan standar ke file gunakan perintah get untuk menginformasi isi file. Gunakan ls sample.txt. Oke. Example cannot access void such file or directory. Oke, itu sama
Selanjutnya, alihkan kesalahan standar ke file menggunakan dua simbol lebih besar. Gunakan perintah cat untuk menginformasi semua. Jadi ls void besar dari oh ada dua ya, lebih besar dari dua file sampel sampel dari ini adalah cat example sampel oke. Selanjutnya pegang cannot access void no such file or directory. Selanjutnya adalah alihkan kesalahan standar ke perangkat menggunakan dev mode. Oke, selanjutnya ls void lebih besar dari si dev. Perintah tidak menghasilkan keluaran apapun dan pesan kesalahan telah dibuang. Let finish files stream. Okay, selesai. Success checking lab system removing example. Selesai, kita keluar. Selanjutnya kita masuk kembali pada course. Ini selesai yang word exercise ini. Next. Di sini adalah manipulating text and binary files. Nah, tujuannya adalah beda antara file text dan binary. Oke, sini ada text and binary files overview. Linux mendukung berbagai jenis file seperti directory, file biasa, file tiga, dan file socket. Course ini berfungsi pada directory dan file biasa yang merupakan jenis file yang paling sering berinteraksi dengan pengguna biasa. File biasa adalah file teks atau file binary. Meskipun semua file disimpan dalam sistem sebagai serangkaian byte, file teks dan biner ditafsirkan secara berbeda. File teks mengikuti skema pengkodean karakter standar seperti Unicode atau ASCII untuk menghasilkan urutan karakter yang dapat dibaca manusia. You can view and edit text file by using. Selanjutnya adalah listing file atau mendaftar file. Untuk melihat file di Linux, kita dapat menggunakan aplikasi file yang merupakan manajer file default di GNOME. Aplikasi file biasanya tersedia sebagai pintasan di aktivitas overview yang menunjuk aplikasi favorit dan yang sedang berjalan. Untuk membuka aplikasi files activity files gambar manajer akan gambar manajer files GNOME. Di baris perintah kita menggunakan perintah ls untuk melihat file. Perintah ls mirip dengan perintah dir di sistem operasi Microsoft Windows. Perintah menunjukkan directory, isi directory secara default
Perintah ls hanya menunjukkan nama file dan direktori dan menerima opsi untuk menampilkan isi dalam format yang berbeda. Opsi min satu ya, min satu. Opsi min satu menunjukkan entry direktori sebagai daftar panjang atau izin kepemilikan, timestamp, dan ukuran. Catatannya di sini untuk melihat informasi perintah dan opsi yang tersedia menggunakan opsi double kurang how. Oh, ada selanjutnya ini ya contohnya. Karakter pertama pada kolom pertama mewakili jenis file tanda hubung atau kurang ditampilkan jika file adalah file biasa. Dan huruf kecil d ditampilkan untuk direktori. Panjang dan ini contohnya. Selanjutnya adalah konversi penamaan file, di mana di Linux salah satu praktik terbaik adalah menghindari penggunaan spasi dalam nama file. Karena selalu menggunakan karakter spasi putih untuk memisahkan argumen perintah. Pengguna Linux sering menggunakan terminal untuk manipulasi file, dan manipulasi file yang mengandung spasi dalam namanya dapat menyebabkan masalah. Nah, di sini misalnya kita dapat menetapkan file inventory xlsx, tetapi mendaftar file my shopping list dengan karakter spasi putih dalam nama mengembalikan kesalahan. Di sini. Nah, di sini sel menafsirkan my, shopping, dan list sebagai argumen berbeda untuk perintah ls, tetapi file tersebut tidak ada. Contoh berikut menunjukkan cara mereferensikan file my shopping list dengan benar menggunakan metode yang berbeda. Masing-masing satu-satu. Nah, di sini ada satu escape karakter spasi, di mana sel dapat memastikan makna khusus spasi sebagai pemisah kata dan malah menafsirkan sebagai karakter standar yang merupakan bagian dari nama file. Ini disebut escape, ini karakter khusus. Untuk escape spasi, kita menggunakan karakter backslash sebelum spasi. Yang kedua adalah gunakan tab completion. Kita dapat mulai mengetik nama file dan menggunakan tab completion untuk membiarkan sel menyelesaikan nama file. Nah, sel secara otomatis mengisi karakter escape yang diperlukan. Metode ini mungkin tidak membantu ketika file memiliki nama yang mirip dan kita mungkin masih perlu secara manual escape spasi. Yang ketiga adalah lampirkan nama file dalam tanda kutip. Kita dapat merujuk nama yang mengandung spasi dengan melampirkan nama lengkap dalam tanda kutip tunggal atau ganda. Selanjutnya hidden file atau file tersembunyi. Nama file dan direktori yang dimulai dengan karakter titik dikenal sebagai file tersembunyi. Program dan aplikasi menyimpan konfigurasi khusus pengguna dalam konfigurasi dan direktori tersembunyi. Namun penamaan file tersembunyi tidak melindungi file dari ditemukan, dilihat, dan dimodifikasi. Sebaiknya penamaan tersembunyi mencegah file sebaliknya muncul dalam tampilan default perintah alat grafis, sehingga kita dapat fokus pada file biasa yang kita upload.
Itu membaca saja, dan ini adalah gambar tampilan file tersembunyi. Oh, show hidden files. Oke. Di mana di baris perintah kita dapat menyertakan file tersembunyi dalam daftar dengan menggunakan opsi min A atau min min all pada perintah ls. Contohnya ini adalah identifying files atau mengidentifikasi file. Nah, di beberapa sistem operasi wajib bagi files untuk memiliki ekstensi seperti ekstensi.txt untuk file teks biasa atau ekstensi.exe untuk program yang dapat dieksekusi, namun Linux tidak bergantung pada ekstensi file untuk mengenali dan beroperasi dengan file. Sebaliknya, program membaca header file adalah sejumlah baris yang spesifik di bagian atas file yang bertindak sebagai kode. Kode ini dikenal sebagai magic number sebuah file. Kode ini dibandingkan secara internal dengan baris data pola magic. Untuk membantu menemukan jenis file, Anda dapat menggunakan saja file teks tidak memiliki magic number. Nah, contoh ini menunjukkan keluaran perintah file saat digunakan dengan berbagai jenis file. Oke, selanjutnya adalah text files, di mana sebagian besar file yang kita buat dengan menggunakan alat dan editor baris perintah adalah file text. Rumus bawaan sistem adalah file text, dan begitu juga file konfigurasi dan script. Viewing text files atau melihat file teks. Kita dapat melihat isi file teks dengan membuat file dengan editor teks. Di sini contohnya menunjukkan isi file teks directory atau kamus. Cat directory. Nah, di sini untuk melihat isi beberapa file, tambahkan nama file di perintah cat sebagai argumen. Di sini cat file 1, cat file 2, cat file 1, file 2. Perintah cat menunjukkan konten penuh file, bahkan untuk file yang memiliki ribuan baris teks. Untuk melihat file besar, gunakan perintah less. Tidak seperti cat, perintah less memagilasi keluaran sehingga menyesuaikan dengan ukuran jendela terminal. Ini contohnya. Selanjutnya kita menggunakan tombol up arrow dan down arrow untuk mengulir ke atas dan ke bawah. Tekan H untuk halaman bantuan dan Q untuk keluar dari perintah. Nah, di sini dalam beberapa skenario kita mungkin ingin tahu berapa banyak baris dan kata dalam file teks. Kita dapat menggunakan perintah WC untuk melihat jumlah baris, kata, dan karakter dalam file. Menggunakan opsi min 1, min W, atau min check untuk menampilkan hanya jumlah baris, kata, atau karakter. Oke. Selanjutnya adalah file binar, di mana file binar tidak dapat dibaca manusia dan tidak diedit untuk menggunakan alat editor teks. File binar adalah file yang dikompilasi atau file data terstruktur. File data terstruktur mencakup grafik, suara, basis data, dan arsip terkompresi dan jenis file lainnya. Misalnya, meskipun file dokumen Microsoft Word doc atau berisi teks yang dibaca, dokumen tersebut adalah file binar.
Ini lanjut di sini. Format ELB adalah format biner standar untuk file yang dikompilasi di Linux. Viewing binary files, kita tidak dapat langsung melihat atau mengedit file biner dengan menggunakan alat teks seperti perintah cat atau less untuk menggunakan teks file ini dengan dibaca. Jika terminal tetap tidak berfungsi untuk perintah stability, nah, di sini ada catatan jika terminal berhenti bekerja, maka kita tidak dapat lagi melihat apa yang kita ketik. Coba Q atau Ctrl C. Kita enter lalu ketik karakter yang ketik mungkin tidak bergema di terminal. Ketika dilakukan perintah, seharusnya kembali. Jika tidak, tutup jendela dan buka yang lain. Oke, ini selesai. Kita next. Nah, selanjutnya adalah tes terpadu atau latihan terpadu lagi, yaitu manipulating text and binary. Di sini untuk temukan jenis file dan informasi tentang file. Hasil yang diharapkan yaitu lihat isi file dan bedakan antara jenis file. Dimana sebagai pengguna student di mesin workstation, gunakan template untuk mempersiapkan lingkungan untuk latihan dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Oke, berarti kita masuk pada latihan rundown lagi. Kita masuk pada open console, pada workstation. Kita log out terlebih dahulu. Sebagai start. Nah, di sini kita masuk langsung ke terminal. Pada terminal kita perintah S. Desktop document do not need to feature public template videos. Oke. Kita kasih perintah menggunakan format daftar panjang ls min 1. Oke, di sini langsung di daftar file dan directory dengan menggunakan format daftar panjang dan tunjukkan ukuran file dan format DNS 1H. Selanjutnya query jenis file dengan file readme.md. File GVA Unicode adalah data karakter yang dikenali file. Query jumlah baris, kata, dan karakter dalam file readme.md. Query jumlah baris dalam file. Jadi kita menggunakan WC ini satu ini. Time W for more information.
menunjukkan ini. Minimal option. Oh iya, oke, selanjutnya kita masuk pada perintah. Selanjutnya lihat head file admin. Oke, kita head readme so, enak, nah, tidak bisa dibuka ya. Why? So, in LP bukan L. Such file of the story. C W it sudah ditemukan. W C C dan dia tidak ditemukan. Kenapa tadi sudah cat that ini sudah tidak ditemukan. Sudah head tiga tidak ditemukan. Ayo tiga duit ini dokumen tidak ada juga. Which ya. Oh, di sini ya. Query jenis file dengan perintah cat, lalu coba lihat isi file benar yang menggunakan perintah cat dan perintah with cat. Query jenis file dari file with cat. Keluaran menyatakan bahwa file with cat adalah file program binary executable and linkable format. File bin cat
Oh, Kelvin Cat. Oke, di sini ada. Coba lihat isi file biner yang menggunakan perintah cat. Coba. Wow. Selaputnya. Ini catatannya jika terminal membeku, apakah membeku tidak? Anda mungkin tidak dapat terus melihat karakter Anda, terutama coba kecil ataupun tekan enter untuk memisahkan kursor yang printer. Ya, oke, di sini file bincat my be a binary file. C is anyway, but n. What happened? Huh? Okay. Oke, selesai dimensi workstation gunakan perintah let untuk menyelesaikan latihan ini. Oh, let finish file. Oh, files, file types, files. Oh, file. Oh tidak, itu tadi. Okay. Files, file types. Let me see. Okay, success. Oke, berhasil. Selanjutnya kita keluar lagi. Oke, kita lanjut pada course. Ini telah selesai, kita praktekkan. Lanjut next. Lanjut next. Selanjutnya adalah editing text files. Nah, tujuannya itu untuk menggunakan editor baris perintah dan grafis untuk memodifikasi file teks. Di mana Linux Text Editor atau editor text Linux. Red Hat Enterprise Linux mencakup banyak editor teks dalam repositori perangkat lunaknya yang dapat digunakan untuk melihat dan memodifikasi file, termasuk file teks biasa. File teks biasa tidak mengandung performat font, gaya huruf, atau feeder file. Nah, contoh file teks biasa seperti file konfigurasi, garis sumber di beberapa sistem operasi. File teks biasa diidentifikasi dengan ekstensi .txt. Graphical Text Editor atau editor teks grafis, di mana editor teks grafis modern untuk Linux menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pemrograman dan pengguna sehari-hari. IDE adalah aplikasi perangkat lunak yang membantu pemrogram mengembangkan kode perangkat lunak. IDE menyediakan validasi sintaks dan penyesuaian otomatis mencerdas yang penting untuk menangkap kesalahan yang paling baik, mengganggu, dan paling buruk berbahaya. IDE juga menyediakan integrasi dengan sistem lainnya sehingga kita dapat menguji script saat kita menulisnya. Nah, di sini ada catatan di bagian editing text file with Gnome.
Mana editor teks Gedit adalah editor default di Red Hat Enterprise 9 Enterprise, tetapi proyek pengembangannya tidak begitu. Editor teks GNOME adalah editor populer dan editor default di Fedora. Kedua editor teks memiliki antarmuka dan fungsionalitas sehingga serupa, dan kita dapat menggunakannya secara bergantian. Untuk membuka Gedit, kita klik Activities di kiri atas desktop. Oh, atau tekan tombol super. Gambar editor Gedit mirip dengan teks editor teks lain. Ya. Jadi menyediakan fitur dasar seperti menyimpan file, mencetak file, menemukan dan mengganti teks, dan keluar. Selain fungsi umum ini, kita dapat mengubah tampilan atau perilaku Gedit melalui menu Preference. Untuk mengakses menu, klik yang utama. Ini contoh gambar menu editor Gedit. Ini gambar menu sintaks di Gedit. Selanjutnya command line text editor. Fungsi lain yang dari orientasi tadi termasuk penambahan baris dan cocokan tanda kurung, penghapusan teks, penyerotan baris saat identifikasi otomatis, dan pencadangan file otomatis. Editing text file with nano.txt. Nano adalah editor teks kecil yang mengimplementasikan fitur seperti membuka beberapa file, mengulir berbaris, membatalkan dan mengurangi tindakan, pewarnaan sintaks, penomoran baris, dan merapikan baris yang terlalu panjang. Vimprofit adalah editor teks yang dapat mengedit berbagai jenis file teks biasa dan sangat berguna untuk mengedit program. Vim memiliki banyak peningkatan dibandingkan V, seperti fitur pembatalan multi-level, beberapa jendela dan buffer, penyorotan sintaks, pengeditan baris perintah, penyesuaian nama file, bantuan online, seleksi visual, dan lain-lain. Editing full text. Nah, di sini contoh editor teks nano. Nah, di sini ada catatan di mana bila judul menunjukkan versi program, nama file yang sedang diedit, dan apakah file telah berubah. Kedua, jendela edit menunjukkan konten file yang sedang diedit. Ketiga, bila status menunjukkan pesan penting. Dan yang keempat adalah baris bantuan menunjukkan pintasan perintah yang umum digunakan dalam editor. Nah, banyak perintah paling umum muncul di bagian bawah jendela utama, tetapi masih ada banyak pintasan lainnya. Editor teks nano tidak menggunakan tombol shift, menggunakan pintasan huruf kecil dan tombol numerik. Saya ada gambar 3.6 teks bantuan. Nah, catatannya simbol coret menunjukkan bahwa kombinasi tombol termasuk tombol kontrol huruf M muncul ketika kombinasi termasuk tombol super. Misalnya kombinasi tombol kontrol plus adalah pintasan untuk fungsi pencarian dan penggantian. Untuk penyelesaian pencarian dan penggantian, editor teks nano meminta string yang
akan dicari string baru dan opsi untuk mengganti satu instance atau sebuah instance string. Editing text file with Vim. Untuk membuka file yang ada atau untuk membuat file, kita menggunakan perintah Vim dengan nama file sebagai berikut. Perintah W menulis dan menyimpan file, perintah key keluar dari editor, perintah W file name menyimpan file dengan nama yang ditentukan, perintah key tanda seru keluar tanpa menyimpan perubahan ke file. Vim memiliki tutorial bawaan yang dapat kita akses dengan memasukkan Vim tutor di baris perintah. Nah, ini adalah gambar tutor Vim. Vim tutor memiliki pelajaran tentang topik tertentu pada berbagai tingkat dari pemula hingga lanjutan. Oke. Nah, lanjut. Oke, di sini ada graded exercise editing text file, di mana ini gunakan berbagai editor untuk memodifikasi file. Hasil yang diharapkan ada dua, yaitu gunakan editor baris perintah nano untuk membuat dan mengedit file. Menggunakan editor text edit untuk mengedit file. Oke, di sini kita sebagai pengguna student di mesin workstation gunakan perintah lab untuk mempersiapkan lingkungan. Oh ya. Kita langsung masuk pada lab environment. Kita open console pada workstation. Oke. What happened? Saja pada open console di workstation. Di sini kita masuk sebagai student. Username. Password. Kita masuk pada terminal. Di sini kita mulai labnya. Lab start. Oke, sukses. Sekarang kita mulai dengan perintah yang pertama, yaitu my task is my task. Di sini kalau masuk mengajar gender dari terminal versi mana entah katanya kalau muncul di bagian jendela file tenggelam kebenaran dalam mengetik teks di dalam jendela. Remember
using the command line. Awesome. Bisa ketemu dengan ketinggian control set modifying buffer yeah. Tekan enter satu enter selanjutnya konfigurasikan bahwa file telah dibuat dan tampilan isi file tersebut. Gunakan perintah untuk mendaftar file directory berikutnya. Konfigurasi sama isi file perintah cat my task list. Nah, di sini setelah satu tadi always remember to make backup. Practice using the command line. Selanjutnya menggunakan Gedit untuk mengelit file teman-teman. Buka. Kita masuk ke mana ini? Gedit untuk mengelit file. Nah, sekarang kita masuk pada activities. Ini kita selection text editor. Editor masuk lanjut open folder dokumen home file ini dia filenya my task list open kita buka. Oke, nah ini dia dokumennya, yaitu always remember to make backup practice using the command line. Selanjutnya gunakan tombol panel untuk menempatkan kursor di akhir baris. Di akhir baris, ketika di baris ketiga. Selanjutnya bisa di sini di akhir baris ketiga. Oh, enter. Okay. Learn
and practice learn, practice during your free time. Karakter tanda bintang muncul di bagian atas jendela sebelum mulai file. Ini Status ini menunjukkan bahwa file berubah dan perubahan tidak disimpan. Please save. Mengatas tutup jendela teks dan klik icon X di kanan atas. Oke, kita save dulu. Lalu kita klik X. Sekarang kita coba cek add my task. My task list. .txt. Nah, di sini ada tambahan yang ketiga, baris ketiga, yaitu learn and practice during your free time. Selanjutnya, oke, di sini sudah berhasil. Di sini location gunakan perintah lab untuk menyelesaikan latihan ini. Oke, digunakan untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya dapat mengaruhi latihan yang akan datang. Oke, kita akhiri dengan lab. Ini file edit. Let's finish pada. Oke, di sini kita telah berhasil. Oke. Selanjutnya kita masuk pada Lab Managing File in Linux atau mengelola file di Linux. Nah, di sini edit file, kita menggunakan penyaringan dan pengalihan dan manipulasi keluaran perintah. Nah, hasil yang diharapkan di sini ada 4, yaitu menafsirkan daftar direktori dan identifikasi jenis file, melakukan pengalihan keluaran perintah ke file, menggunakan editor teks baris perintah untuk mengubah file, dan gunakan pipelines untuk manipulasi keluaran perintah. Nah, di sini kita sebagai pengguna student di machine workstation menggunakan lab untuk mempersiapkan lingkungan untuk latihan. Dengan latihan ini kita membuat beberapa file teks. Dapat membuat file teks dengan mengalihkan keluaran perintah. Ini kita bisa langsung saja masuk pada lab environment-nya. Ini kita gunakan lab workstation. Open console. Ini file yang tadi. Kita tutup dulu. Kita masuk ulang pada terminal. Oke. Ini kita mulai. Start. Files. Edit. Files. Edit.
generator, menemukan file tersembunyi, file tersembunyi dan buat atribut txt untuk menyimpan. Nah, kita masuk pada activity, lanjut ke file, selanjutnya kita masuk pada directory R, system base. File. Menu. So if you didn't find, find show hidden file. Selanjutnya identifikasi file tersembunyi. Nama diawali dengan titik. Dan ini merupakan file tersembunyi. Selanjutnya terminal. Pada terminal kembali di situ terminal dengan AS dan sistem rules. Access file system message file or directory. Nanti bisa recall dengan nama diawali dengan titik. Kalau coba nih file system rules analysis link tidak bisa terbuka.
Attribute profile satu sembilan lima attribute qualified all solutions attribute that experience manipulation of the candidate and the CPM filing system and common of the literary that operational procedure complex and the new and common of the WC words 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 invalid option default words words TXT and what happened hold on
Harus begitu data. Hmm, never. Hmm, oke, karena tidak bisa langsung selesaikan aja. Oke, sekarang kita keluar dari terminal, keluar dari activities. Oke, kita lanjut di sini selesai. Lanjut pada summary atau ringkasan. Nah, di sini ada 6 ringkasan. Yang pertama, Linux menggunakan 3 aliran masukan dan keluaran atau input output yang berbeda, yang disebut masukan standar, keluaran standar, dan kesalahan standar. Kita dapat mengalihkan aliran ini saat kita menjalankan perintah. Yang kedua, kita dapat mengalihkan keluaran standar dan kesalahan standar ke file baru, menambahkan keluaran ke file yang ada, atau mengirim keluaran ke perangkat virtual. Nah, kita dapat menggunakan satu atau lebih pipelines untuk menggunakan keluaran perintah sebagai masukan untuk perintah lain. Setiap tahap pipelines memodifikasi keluaran untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, Linux menggunakan file tersembunyi untuk melindungi file konfigurasi agar tidak secara tidak sengaja dimodifikasi atau dihapus.
Selanjutnya adalah file Linux tidak bergantung pada ekstensi file untuk mengidentifikasi jenis file. Nah, Linux membaca header file dan membandingkan secara internal untuk membantu menentukan jenis file. Dan yang terakhir adalah file text biasanya tidak mengandung header file dan tidak memiliki fitur performatan. Nah, Linux mencakup banyak editor teks, baris perintah untuk melihat dan memodifikasi file teks biasa seperti nano dan atau vim. Nah, selanjutnya kita masuk pada chapter 4, file system overview. Nah, di sini ada beberapa yang kita pelajari atau menjelajahi direktori, latihan terpadu menjelajahi direktori, memanipulasi berkas dan direktori, latihan terpadu, memproses berkas secara berkelompok, latihan terpadu lagi, melalui panah, latihan, dan lab pinjam sistem berkas serta ringkasan. Nah, di sini ada abstrak. Tujuan dari bab ini adalah melihat dan mengelola organisasi berkas dalam sistem berkas Linux. Nah, untuk bagian-bagiannya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjelajahi direktori dan latihan terpadu. Yang kedua, memanipulasi berkas dan direktori serta latihan terpadu juga. Yang ketiga adalah memproses berkas secara berkelompok, latihan dan latihan terpadu, mengelola ruang penyimpanan dan latihan terpadu. Labnya yaitu tinjauan sistem berkas. Nah, selanjutnya navigating directory atau menjelajahi direktori. Nah, tujuannya ini untuk melihat dan menjelajahi sistem berkas dengan menggunakan alat antarmuka grafis dan baris perintah. Nah, di sini direktori seperti banyak komputer. Komputer Linux berisi data yang diorganisasikan ke dalam berkas dan folder. Folder adalah cara untuk mengelompokkan berkas bersama. Sama seperti yang dengan berkas dalam folder di sistem. Nah, direktorinya yaitu yang pertama desktop, dokumen, download, music, picture, public, template, dan video. Nah, Linux menyediakan direktori ini sebagai lokasi target default untuk aplikasi yang kita jalankan di komputer. Misalnya berkas yang kita unduh dari internet akan disimpan ke direktori download. Selanjutnya adalah sistem direktori, di mana direktori sistem berada di luar direktori beranda dan umumnya dibatasi dari interaksi pengguna. Ini lokasi-lokasi penting pada sistem Linux, termasuk direktori-direktori berikut. Pertama, direktori /etc berisi berkas konfigurasi. Direktori tmp menyimpan berkas sementara yang secara otomatis dihapus setelah 30 hari. Direktori usr berisi perintah dan aplikasi. Dan direktori var itu berisi data variabel sistem yang harus bertahan antar proses boot. Nah, ini di Linux istilah root digunakan dalam 3 cara yang berbeda. Yang pertama, pengguna root atau root user, di mana pengguna root adalah akun pengguna awal, biasanya dinonaktifkan secara default yang ada sejak setelah instalasi. Selanjutnya adalah direktori /root. Ini direktori /root adalah direktori beranda untuk pengguna root. Yang ketiga adalah direktori slash, di mana direktori slash disebut direktori untuk menandakan bahwa itu adalah akar dari struktur berkas dan direktori yang menyerupai pohon keluarga. In this chapter, di sini mendaftarkan direktori. Di website yang dapat melihat
Dia selalu beranda-anda dengan aplikasi Files. Jalan namanya terangkai tanda tangan. Ini gambar. Hmm, Navigation directory. Isinya ada file and directory tab, jalur berkas dan directory, di mana kita dapat menyatakan lokasi berkas atau directory apapun di komputer dengan menggunakan desain hierarki directory di Linux. Semua ada di directory root. Jadi dengan memulai dengan satu garis miring ke depan. Misalnya direktori beranda pengguna download ini menggunakan jalur home user karena direktori user terletak di dalam direktori home yang terletak di dalam direktori root. Dan ini gambar dari jalur direktori saat ini di file. In terminal, you can see your file directory by using the key file. Maksudnya adalah jalur absolut dan jalur relatif. Jalur absolut adalah jalur berkas yang dimulai dari direktori root. Jalur absolut adalah ekspresi eksplisit dari lokasi pasti suatu berkas atau direktori. Setiap berkas di komputer kita memiliki jalur absolut yang dimulai dengan karakter garis miring ke depan. Jalur relatif adalah jalur berkas yang dimulai dari direktori kerja saat ini. Jalur relatif tidak pernah memulai dengan karakter garis miring ke depan. Jalur relatif dimulai dengan nama atau titik. Sumber data tersebut berada di direktori saat ini. Dua titik menunjukkan direktori input ke titik. Instruksi untuk bergerak naik di atas panggung berkas dan mencari berkas atau direktori mulai dari lokasi itu. Misalnya jalur relatif dari direktori download ke berkas dokumen. Lanjut. Nah, di sini ada latihan terpadunya, navigating directories. Itu untuk mengidentifikasi hierarki sistem berkas dan menjelajahi direktori. Hasil yang diharapkan yang pertama, menavigasi ke direktori berbeda dengan menggunakan jalur absolut. Relatif mengidentifikasi direktori saat ini melihat struktur. Sebagai pengguna student di Machine Workstation, gunakan perintah lab untuk mempersiapkan lingkungan Anda. Latihan oke. Langsung masuk pada lab environment. Kita masuk pada workstation. Kita masuk di terminal. Sama lagi lab start file system directory. Oke, sukses. Kita menggunakan tree. Oke, di sini ada desktop, dokumen download music feature, public, templates, and video. 8 directory, 0 file. Tanpa berpindah dari tanpa berpindah ke dokumen berdasarkan dari dokumen flash
body reflected the Wait, why is that? Massage file? Aku tidak temukan titik download. Tidak, tidak, tidak DVD. Home student, tapi download tidak ada. Kalau massage file, tidak temukan ya. Oh, wait a minute. Oh, salah. Hmm. Student location doang. Tutup aja dulu. Finish. Finish files. System. File system. Oke. Saya akan menulangnya. Prakteknya saya akan ulang. Lalu saya lanjut dulu. Nanti di manipulating file and directory. Tujuannya itu memanipulasi direktori dan berkas serta menggunakan alat baris perintah untuk mencari lokasi. Memanipulasi berkas dan direktori. Membuat menyalin, memindahkan dan mengganti nama berkas dan direktori adalah operasi sehari-hari bagi pengguna komputer manapun. Juga creating directory untuk membuat direktori desktop sesuai aplikasi saya. Langkah-langkahnya. Cek dulu tadi.
Sini kalau saya new folder. It's saya belum start.
Organize. System organize. Buat video. Oke, kenapa? Why? Sedangkan tadi masuk sama presentasi saja, teman. Nah, di sini saya telah membuat uh, folder example, namun masih kosong. Lihat, nah, di sini folder is empty. Oh my god, what happened? Kembali dulu. Nah, kita lanjut di sini. Di sini. Jadi